Kali ini kita pengen bedah kaos dari Kompas yang berkolaborasi dengan FXX King Rabbit dari Jepang. Kolaborasi ini hits banget ya di tahun 2020. Mungkin kalian sudah tahu semualah. Dan kira-kira bagaimana nih detail dari produk kaos yang mereka bikin. Nah, kita pengen lihat kira-kira apa saja yang mereka lakukan agar membuat kaos ini lebih menarik daripada kaos yang lainnya. Saksikan bersama saya Rifani Muhammad Syafari. Nah, ini kaosnya ya. Ini kaosnya saya beli memang bukan langsung dari Kompas aslinya. Saya beli juga di reseller karena kebetulan saya tidak punya orang dalam. Jadi tidak bisa mendapatkan kaos ini dengan gampang. Cuman kemarin karena saya coba cari-cari dan saya nemu di Tokopedia sih ada yang jual. Oke, kita langsung review aja kaos ini. Kalau untuk ukuran, ini kaos menurut saya sih ukurannya udah masuk lumayan besar ya. Tapi walaupun dia cuttingnya bukan cutting oversize, jadi dia sebenarnya cuttingnya regular biasa. Cuma memang saya ketika beli itu kan lihat panduan ukurannya ya. Ini saya beli ukuran L karena memang yang dijual di toko ini cuma ada ukuran L aja. Dan saya kebetulan kan sebelum beli lihat dulu tuh panduan ukurannya. Saya biasanya kalau lihat baju itu lebar dari ininya ya, lebar keteknya itu tuh sekitar 57 cm harusnya ini. Nah, kalau saya sendiri bisa pakai baju antara 52 sampai 54. Cuman kemarin adanya ukuran L, ya saya beli ukuran L aja kan karena ada yang stok ini. Sebenarnya kalau perkiraan saya kalau ukuran 57 cm itu kebesaran. Saya beli dan ketika datang langsung saya tes, saya coba, ternyata ukurannya sih sepertinya tidak sampai 57. Jadi masih kurang sedikit. Ya mungkin kan toleransi ukuran ya biasanya sekitar 1-2 cm. Dan memang dikasih keterangan juga sih di sininya sih dia bilang toleransinya sekitar kurang kelihatan sih kalau di ini 1-3 cm gitu kurang lebihnya. Ya yang jelas perbedaan ukuran itu sering terjadi di proses pembuatan kaos. Jadi ya harap maklum aja. Oh ya, kaos ini juga datang menggunakan box yang sangat eksklusif sekali. Di luarnya itu ada tulisan Kompas dengan ada satu kelinci, dan ketika dibuka dia juga menggunakan sejenis kertas roti gitu yang disablon atau dicetak dengan tulisan Kompas. Dan tentunya kalau ketika kita angkat, jadi di dalamnya tuh ada print gambar kelinci yang bertuliskan juga tidak lulus sensor. Jadi ini keren banget sih kotaknya, harus dikoleksi kayaknya sih, disimpan gitu, karena ini kayaknya emang sebuah kenangan banget untuk beli produk ini. Untuk bahan sendiri, kalau merujuk kepada referensi yang ada di Instagramnya Kompas sendiri, mereka di sini menggunakan Combat 20S ya. Jadi ya kerasa bahannya memang sudah agak tebal juga. Walaupun kalau dibandingkan dengan kartun Jepang yang sekarang lagi hits, memang masih jauh ya. Dan memang kalau kartun Jepang karakternya juga berbeda, dia lebih kasar. Kalau ini dia lebih lembut. Lanjut untuk detail pundak, untuk jahitan yang mereka pakai sih menggunakan jahit rantai seperti biasanya ya, Biar kuat bahunya. Dan emang itu juga jadi trademark banget kalau untuk clothingan pasti pakai yang seperti ini. Jarang sih kalau misalnya clothingan itu yang udah memang jualnya harganya lumayan bagus, itu kalau misalnya nggak dirantai itu jarang banget. Karena ini udah hampir kayak trademarknya lah, harus pakai rantai gitu. Kemudian untuk rib, dia ribnya ini agak besar sedikit. Kalau yang sebelumnya kan kita review dari punyanya Uniqlo kan agak kecil ya. Kalau dia pakai ukuran sekitar 2,3 sampai 2,5 cm lah. Dan dia ini dikasih stick 2 ya. Nah, inilah jadi kan kalau untuk sticknya itu macam-macam ya, ada stick 1, ada stick 2, ada juga yang tanpa stick. Yang kalau mereka pakai ini ada pakai stick 2. Jadi ada 2 jahitan di sini. Kemudian kalau untuk kam-kaman ini normal biasa kayak ya kalau kalian jahit di konveksi-konveksi clothingan mungkin ya standarnya seperti inilah, pasti dikam dengan jahitan seperti ini di tangannya sama bagian bawahnya, dan pasti sama biasanya. Biasanya seharusnya sih settingnya sama, mirip-mirip kayak gini lah. Kalau untuk cutting regular, kecuali untuk cutting oversize kebetulan kalau di Abiat sendiri itu lebih besar sedikit untuk jahitannya. Kemudian langsung kita ke arah sablon. Sablonnya ini menggunakan teknik raster ya. Ini jadi kayak ciri khas raster tuh kayak kalau kalian lihat tuh kayak ada ilusi bintik-bintik gitu. Nah ini gambar juga seperti itu. Saya bersyukur banget sih. Saya kira pertama kali lihat produk itu saya kira DTG kan, karena belum pegang langsung. Tapi ketika udah datang mereka pakai manual juga dan mereka pakai teknik raster. Dan ini rasternya lumayan kecil. Jadi bintik-bintiknya kecil banget. Kalau dari jauh kan nggak kelihatan ya. Kalau dari dekat memang detailnya kelihatan, ada bintik-bintik seperti itu. Dan ini mereka tanpa press ya. Jadi kesannya tuh masih ada kasar-kasarnya. Nah ini pilihan juga kalau kalian produksi brand itu, kalau untuk sablon plastisol ya, itu bisa di press atau tidak di press. Kalau misalnya di press nanti dia jadi lembut. Jadi kayak kesannya tuh kayak
lembut banget gitu, tapi kalau misalnya nggak di-press kasar seperti ini. Beberapa brand saya lihat memang seperti ini, yang besar-besar juga banyak yang nggak di-press, jadi memang pengen kelihatan kasar. Tapi kalau untuk secara originalnya sih memang bagusnya memang di-press karena biar lembut kan. Tapi lagi-lagi itu selera ya, karena mempress juga sebenarnya membutuhkan waktu lagi, jadi mungkin biar lebih cepat ya cukup dikasih kasar, di curing matang banget, dan itu juga udah cukup untuk memberikan kesan produknya eksklusif gitu. Itu pilihan aja lah ya. Pokoknya kalau misalnya kalian bikin sablon plastisol bisa di press lembut atau tanpa press dengan kering yang sempurna lah. Karena kalau misalnya keringnya kurang, ini bakal rontok nanti kalau dicuci. Selanjutnya kita lihat bagian label ya. Label di dalamnya. Nah, label di dalam dia menggunakan label di dalam, cuman dia tidak menggunakan bahan satin ya. Ini ada tulisannya machine was cold not this ya, biasa lah ya untuk itu, dan memang ada bahasa Indonesianya juga. Jangan dicuci dan pemutih segala macam, dicuci terpisah dan jangan disetrika. Karena sablon plastisol kalau disetrika pasti akan rusak, dan dibuat di Indonesia. Bangga buatan Indonesia. Kemudian detail yang lain yang menarik sekali ada di bawahnya ini, patch saya bilangnya ya. Ini bukan bordiran tapi yang ditempel lagi, jadi bukan bordir langsung di bajunya. Jadi dia tuh udah dibikin di bordir di tempat kain yang lain, kemudian baru ditempel ke sini dan dijahit. Jadi kesannya emang kayak ditempel pakai jahit lagi gitu, bukan langsung jadi bordir ya. Karena mungkin kalau bordir mereka takut juga serem kan kalau misalnya di bordir ini bakal ngerut-ngerut nih. Mungkin mengurangi risiko itu atau yang lain lah. Intinya kalau itu sih banyak pertimbangan lah kalau untuk gimana brandingnya ya. Cuman ini memang bagus, tepat banget biar nggak kerut-kerut. Karena kalau kita lihat sebelumnya kan yang punyanya Uniqlo itu kan ada kerut-kerutnya karena dia dipaksain di kainnya. Walaupun udah pakai kain keras juga di belakangnya, tapi tetap aja ada kerut-kerutnya. Nah kalau ini dia pakai patch dijahit, jadi tidak ada kerutan dan memang kerasannya lebih timbul gitu. Cuman memang ini ada resiko bisa lepas nanti, ada kendala atau ada malah petaka gitu kan, keseret apa ketarik jadinya rusak. Cuman ya itu mudah-mudahan jangan lah ya, sayang juga sih, kaosnya harus dirawat dengan baik lah. Kemudian untuk label di sininya ini gede banget ya, label woven ini gede banget, jadi kalau dari jauh tuh kelihatan banget gitu. Kompas warnanya kuning kunyit ya nih ya, terus ada gambar kelincinya satu, dan ada ukurannya di sampingnya, dia nulisnya large. Jadi dia memang custom sendiri nih. Jadi memang dari wovennya ini yang labelnya juga ini sendiri, terus ada label large mediumnya juga custom sendiri. Jadi bukan yang original bawaan dari konveksi atau yang biasanya kita temukan tuh kayak SML-nya tuh kayak digantung warna hitam atau warna putih gitu kan. Ini enggak, ini warna kuning juga. Jadi memang ini sengaja banget dibikin untuk produk ini aja. Jadi emang kuningnya sama. Dan sekaligus ini buat gantungan ya, gantungan tag ini. Dan ini nih kertas tipis sih sebenarnya, nggak terlalu tebel, jadi memang ya begitulah, ini tipis aja ya. Berharapnya sih kalau misalnya kaos kayak gini mungkin yang tebel gitu ya, terus kayak ininya tuh kayak bisa dipegang, kayak ada foamingnya kayak gitu. Cuman ya ini simpel sih, biasa sederhana, kalau dicopot ya udah, tidak terlalu harus disimpan lah. Biasanya kalau ada orang ini kan disimpan tuh kalau misalnya saking bagusnya ininya. Terus bagian sininya ada kuning gini ya, saya juga nggak tahu kenapa, tapi ini ada tanda kuning ya, tapi di dalamnya tuh ada Bandung garis miring Tokyo. Kenapa ya tulisannya di dalam gitu, bukan di luar, jadi kayak kuningnya itu kenang kuning aja. Cuman ya gimana lah, itu memang sudah kehendak dari yang bikin brand. Kalau saya sih ngeliatnya sih mendingan kayak di luar aja, sebenarnya bagus nih kelihatan Bandung dan Tokyo-nya kan. Cuman ini diselipin di dalam mungkin biar nggak kelihatan kali ya, jadi kuningnya aja. Terus di belakang ada sablonan FX King Kompas. Ya begitulah ya. Dan sama ini tanpa di press juga, jadi ini kasar banget sablonannya. Jadi itu saja, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Silahkan kalau misalnya kalian ada ide yang lain yang berhubungan dengan perclothingan, atau misalnya berhubungan dengan brand-brand yang perlu kita bedah lagi, silahkan layangkan aja di kolom komentar. Mudah-mudahan nanti kita bisa cari source-nya. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum, salam jahit, salam gesit.